dari Nabi Mustafa Rasulullah SAW khususan musannif handal kitab syekh wa khususan satid Masjid. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pada pembahasan yang sebelumnya, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kitab ini adalah kitabnya ulama Nusantara, yaitu Syekh Nafis Al-Banjari. Dan kitab ini ya hasil rangkuman dari kitab-kitab hakikat, ya khususnya merujuk kepada ajaran Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Arabi. Maka kita sebagai orang Nusantara harus mengenali bagaimana sih karya ulama Nusantara terkait dengan ajaran Ibnu Arabi. Ya. Di dalam kitab ini Syekh Nafis merangkum dengan simpel dan praktis. Tapi sekali lagi pemahamannya harus utuh. Kalau tidak utuh, ya berbahaya, menimbulkan salah faham, menimbulkan fitnah terhadap ilmu ini, ya fitnah terhadap mu'alifnya, musannifnya. Itu yang sering terjadi ya di berbagai tempat, itu karena tidak memahami secara utuh atau kurang paham, kemudian mencoba menyampaikan kepada orang yang bukan ahlinya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fasal yang pertama, yaitu fi bayani tauhidil af'al. Ya, membahas tentang tauhid af'al. Ya, sekali lagi ya saya sampaikan, tauhid af'al ini bagian dari 4 tauhid. Tauhid af'al, asma, sifat, dan. Dan ini sumbernya dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ya, dan Syekh Nafis berhasil membuat secara simpel. Tapi bagi yang paham, ini kitab yang sangat nikmat, luar biasa. Tapi yang nggak paham, nah itu bisa menuduh kitab ini kitab apaan ini. Ya, bahkan yang saya sampaikan ada ya orang-orang yang menganggap sesat kitab ini. Nah, saya pernah baca tulisan orang yang menganggap sesat kitab ini. Maka orang-orang yang menganggap kitab ini sesat, sesungguhnya dia nggak paham. Ini mutiara. Tapi karena matanya masih terhijab, kalau orang Jawa belekan, melihat mutiara dilihat kayak batu koral ini, ya, sehingga tidak nampak mutiaranya. Itu maka ya kalau yang menyesatkan kitab Durrun Nafis bisa mendengarkan pengajian ini, ya mudah-mudahan terbuka. Oh, ternyata tuduhan saya salah. Oh, ternyata saya belum sampai ilmunya. Oh, ternyata gitu. Jadi jangan lantas bangga dulu misalkan dengan titel akademis doktor, ya. Terus merasa segalanya belum tentu, apalagi ilmu-ilmu semacam ini. Ini proses internalisasinya cukup panjang. Kalau dia seorang salik, seorang ahli thariqah, ya,
melaksanakan riyadhah mujahadah, yaitu bisa kebuka memahami ini. Jangan sampai ya menuduh kitab ini yang bukan-bukan. Gitu, ya. Sportif saja, kalau tidak paham ya sudah, saya belum paham kitab ini. Jangan menyimpulkan, menuduh kitab ini sesat. Ini ya, ini yang perlu diluruskan. Ya, perlu diluruskan sebab ini berbahaya. Berbahayanya dia satu ya memfitnah mu'alifnya, memfitnah ajarannya, padahal sesungguhnya tidak seperti yang diduga oleh orang yang menuduh tersebut. Itu. Jadi tauhid af'al ini ya saya bikin bahasa yang gampang dipahami lah. Tauhid af'al ini maksudnya cara kita bertauhid dalam melihat segala perbuatan di alam semesta. Jadi cara kita memandang segala perbuatan di alam semesta ini secara tauhid. Gitu. Jadi kita kembalikan, kita esakan. Kenapa harus kita esakan? Sebab pemahaman kita yang saat ini kalau kita tidak didasari dengan ilmu hakikat, itu pasti akan melihat perbuatan si A, si B, si C. Ketika diajak, ditarik untuk mengembalikan kepada Allah, itu sulit. Itu. Lah, kitab ini mengajak kita untuk melihat apa yang ada di alam semesta sebagai sebuah af'al perbuatan. Ini kita pandang, yuk kita esakan. Itu hakikatnya, sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Syekh Nafis ini sudah memberikan definisi yang lebih tertib. Tadi misalkan bahwa semua perbuatan kembali kepada Allah pada hakikatnya. Melihat perbuatan si A, ya, ini harus dilihat dari dua sisi. Si A perbuatannya ini disebut perbuatan yang sifatnya majazi. Si Paimin berbuat melempar batu, ya, ini Paimin, ini namanya majazi. Tapi secara hakikat yang menggerakkan Paimin punya kekuatan sampai bisa melempar, hakikatnya Allah. Itu. Lah, Syekh Nafis mengajarkan dua aspek tadi, aspek hakikat dan aspek majazi. Aspek majazi ini untuk kepentingan komunikasi dengan orang lain atau aspek syariat. Itu perbuatan siapa? Yaitu Paimin. Itu perbuatan siapa? Ya si A, si B, si C. Ini namanya majazi. Tapi secara iktikad hakikat ya sudah paham. Hakikatnya yang menggerakkan Paimin A, B, C, D, ya, hakikatnya Allah. Prakteknya yaitu dengan syuhud. Apa itu syuhud? Syuhud itu mata melihat perbuatan Paimin. Ya, secara verbal ditanya itu siapa? Paimin, verbal lesan. Karena ini majazi. Tapi secara hakikat dalam i'tiqad, ya yang menggerakkan Paimin ya Allah. Maka penempatan antara majazi dan hakiki dengan dipraktikkan secara syuhud, inilah yang dikehendaki oleh mu'alif Syekh Nafis Al-Banjari dan juga mu'alif kitab ini yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi
Jadi ngerti hakikatnya, cara memandangnya, cara mengkomunikasikannya, dan cara prakteknya. Itu. Lah, ketika ngaji bab tauhid af'al ini tidak utuh, ini bahaya. Yang sudah saya ceritakan pengajian sebelumnya. Dia akan ngambil yang enak-enak bagi hawa nafsunya. Wah, semua kan milik Allah, semua kan perbuatan Allah gitu. Dia maksiat, ini kan enak aja ngembaliin ke Allah. Padahal ini hawa nafsunya. Kalau dia seorang salik, harus sadar makommu ini harus riyadhah mujahadah, wa nahan nafsa anil hawa. Bukan ngelantur menggunakan ilmu hakikat kemudian untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu yang salah kaprah seperti ini. Itu. Dan itu ya hampir semua ulama hakikat ya tidak mengajarkan praktek yang seperti itu. Nah, jadi jelas, jadi melihat sebuah perbuatan ada dua aspek. Secara lahir dilihat itu sebagai majasi, tapi secara hakikatnya kembali kepada Allah. Prakteknya yaitu dengan syuhud. Mata lahiriah memandang, mata hati meyakini bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, ini perbuatan siapa? Ya paimin, karena majasinya adalah paimin. Enggak boleh, ini perbuatan siapa? Allah. Ini siapa? Oh, ini yang mabuk namanya. Nah, jadi ada juga yang model mabuk begini. Ini siapa? Allah. Ini siapa? Allah. Ini mabuk. Muskir. Ya kalau mabuknya sebentar enggak apa-apa. Kalau mabuknya kebablasan ini ya bisa repot ini. Enggak mau kerja. Enggak mau melakukan hal-hal yang positif, ijabariyah. Tapi secara ilmu dinikmati, ini kan kehendak Allah juga. Nah ini bahayanya ilmu ini seperti ini. Riyadhah mujahadah, malas. Bangun malam malas. Karena Allah enggak menghendaki, enak saja gitu. Padahal makomnya masih salikin pemula, ya harus riyadhahnya harus kenceng gitu. Nah, persoalan-persoalan dalam memahami hakikat tadi itu sering muncul ya kalau tidak memiliki pemahaman yang utuh. Kemudian selanjutnya ya saya baca poin-poin pentingnya yang enak dipahami, gampang prakteknya, aplikatif lah kan gitu. Kalau tak baca semua nanti mumet ya. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau melihat satu perbuatan, ini Syekh Nafis, perbuatan ada yang dihasilkan oleh paimin tadi. Ya, kalau perbuatan yang dihasilkan oleh paimin, misalkan paimin sedang makan, nah paimin lagi makan. Ini namanya mubasyarah karena langsung terkait. Ada yang tawalud. Tawalud itu misalkan kayak satu produk yang itu dihasilkan oleh manusia. Contoh seperti teknologi. Ya. Handphone ini sudah canggih semua. Semua ada di HP. HP ini sebuah teknologi, hasil karya manusia. Nah, ini namanya tawalud. Ya. Nah, cara memandang tetap harus dikembalikan kepada yang hakikatnya. Contoh, penemu teknologi iPhone atau Samsung, ya, dia bisa membuat sebuah temuan baru sehingga menjadi HP yang sangat
cerdas itu yang memberikan kecerdasan siapa? Kalau dirunut, dia sendiri. Nah, nggak mungkin. Dia bisa cerdas karena punya akal. Akal ini bisa aktif, eksploratif. Ada apa? Ada ruh. Kalau ruhnya nggak ada, mana mungkin akal ini bisa menghasilkan sebuah temuan-temuan baru. Ruh milik siapa? Ya, milik Allah. Oh, ya. Nah, akhirnya ketemu bahwa sekalipun bentuknya teknologi berupa iPhone, Samsung, dan lain sebagainya, tetap pandangan secara tauhid kasfi itu harus dikembalikan kepada al-fa'il al-hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, namun dalam bahasa verbalnya, ya ini apa? Ya ini ya handphone. Ini apa? Ini Samsung. Karena sudah dikasih nama masing-masing. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Semua sudah ada nama masing-masing. Merek Samsung ini ya punya karakter sendiri. iPhone punya karakter sendiri. Jangan sampai salah. Ini apa? Ini iPhone padahal Nokia misalkan. Itu. Jadi dalam penyebutannya sesuai dengan namanya, tapi hakikatnya kita memahami bahwa sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran yang semacam ini menurut saya ini ajaran tauhid yang sangat mendasar. Karena kita diajarin untuk melihat satu objek yang nyata di depan kita, untuk melihat secara hakikatnya. Tapi dalam prakteknya kita proporsional. Oh iya, ini majazi. Ya, ini namanya perbuatan paimin. Soal hakikatnya itu rahasia antara diriku dengan Allah. Yaitu dipraktekkan dengan syuhud. Maka praktek yang proporsional inilah yang digandaki oleh para ulama hakikat. Jadi kalau kita ngaji tasawufnya dan hakikatnya benar, pasti tahakkoko. Ya, benar prakteknya, benar hasilnya. Itu, ya, itu. Jadi ini Syekh Nafis ya menggambarkan sebuah perbuatan. Kalau saya bergerak di sini masih enak. Oh iya, saya kan diciptakan oleh Allah, Allah yang menggerakkan. Tapi kalau sudah berupa sebuah teknologi yang terpisah dari diri kita dan itu hasil karya manusia, ini namanya tawalud, hasil dari karya manusia. Tapi dalam melihat hasil karya ini, supaya proses rasionalisasinya masuk, ya tadi, oh HP ya, HP ini diciptakan oleh ya manusia. Tentu manusianya punya akal. Nah, tentu akalnya ini bisa berpikir secara eksploratif sehingga menemukan teknologi ini ya karena ada ruh. Ruh milik siapa? Nah, oh ketemu. Oh iya. Ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya dengan pemilahan, oh ini mubasyarah, lebih mudah mengembalikan kepada Allah. Begitu juga ketika melihat tawalud, hasil dari karya makhluk, oh tetap bisa dikembalikan kepada Allah secara pandangan mata batin. Itu secara pandangan kasfi. Jadi cukup ya mencerahkan sekali menurut saya. Itu yang paling repot itu kan tadi ngajinya nggak urunut, nggak runtut, nggak istiqomah, ya, terus ngambil sepotong-potong, salah memahami, akhirnya menyebabkan fitnah. Itu yang tidak dikehendaki oleh para mu'alim. Nah, kemudian Syekh Nafis memberikan argumentasi. Apa sih dasarnya kalau mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah?
itu apa? Tauhid afal itu ada nggak sih dasarnya dalam Al-Quran? Gitu. Ya ada. Gitu. Jadi artinya apa? Para ulama-ulama muhakkikin itu ya orang yang berilmu, ilmunya komplit, ya nahwu sorofnya juga ngerti, ya Qurannya juga ngerti, hadisnya ngerti, usul fikih ngerti, semua ngerti, sehingga penempatan ayatnya itu tepat. Ya, ini argumentasi yang bersumber dari Al-Quran terkait dengan tauhid af'al itu ada banyak sekali ayat. Ya, salah satunya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu, dan bermula Allah itu khalaqakum, khalaqa ini fi'il mandi. Ini kalau yang pernah ngaji tasrif ngerti fi'il mandi mudhari' paham. Khalaqa telah menciptakan. Siapa Allah? Kum, kamu sekalian. Jadi artinya ini menggunakan fi'il madi. Allah itu sebenarnya telah menciptakanmu. Berarti ini sudah fi'il madi, sudah lewat. Karena apa? Kita itu didesain oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ya Allah mendesain alam semesta itu sudah finish. Maka menggunakan khalaqa. Wujud-wujud yang ada yang sekarang ini sebagai tajallinya. Wong sudah disetting pada zaman azali. Dan tidak akan terlewatkan sedikit pun. Kalau kita kasih contoh yang mudah dipahami, ya ibarat gini lah, nonton film yang syutingnya itu sudah selesai, kemudian kita tinggal menonton. Nah, proses yang sudah selesai kemudian kita nonton, jadi kejadian yang ada pada film itu sudah disetting dahulu oleh sutradara. Maka kejadiannya ya nggak akan bisa lepas dari settingan sutradara. Sama kehidupan alam semesta itu sudah disetting oleh Allah pada zaman azali, kemudian database-nya itu disebut Lauhil Mahfuz. Maka wujud alam semesta ini yang nggak bisa lepas dari desain yang sudah direncanakan oleh Allah pada zaman azali. Termasuk munculnya corona pada tahun 2020-2021 ini di zaman azali sudah ditentukan oleh Allah. Termasuk dampaknya, korbannya itu sudah ada pada zaman azali. Ini i'tikad. Maka kalau i'tikad kita sudah klik, kita nggak ada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada kekokohan akidah, tidak ragu, tidak takut menghadapi sesuatu, ya, kehidupan, karena sudah yakin. Namun demikian, ya, kita mengikuti akidah Asy'ariyah, harus usaha dan ikhtiar. Sebab corona ini virus, ya, yang penyebarannya melalui udara, ya kita harus melakukan langkah-langkah preventif dengan cara memakai masker, kemudian berjarak. Ini bagian dari ikhtiar. Cuci tangan, ya. Kalau ikhtiar sudah demikian, kok ya sampai kena, ya itu sudah di luar kemampuan kita. Tugas kita hanya usaha dan ikhtiar. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Karena Allah yang maha memiliki kehidupan di alam semesta. Ini i'tikad kita harus sampai di situ, dan sekokoh itu tidak boleh digoyahkan oleh makhluk yang kecil. Dia makhluk, ya, ada robnya, ada pengaturnya. I'tikad kita harus memandang kepada pengaturnya. Ya, soal makhluk ini memang memiliki sifat tadi,
ya penyebarannya melalui udara, ya kita jaga, kita preventif. Jangan kita menggunakan itikad jabariyah. Ngapain pakai preventif maskeran gitu. Kalau Allah melindungi saya, ya dilindungi. Nah, ini namanya terjebak pada itikad jabariyah. Kita berpegang pada itikad ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian selanjutnya, ya ini argumentasi nas Al-Qur'annya jelas. Waw khalaqa fi'il mandi berarti sudah finish di alam azali di Lauhil Mahfuz. Wa ma ta'malun, dan apa yang akan kamu lakukan. Jadi apa yang kamu lakukan itu sudah ada dalam skenario Allah. Sampai detik-detik daun jatuh pun itu sudah ada pada ketetapan Allah. Termasuk laku kita, gerakan kita, itu pun sudah ada pada titah Allah. Gitu. Jadi ya memahami ilmu hakikat ini sesungguhnya ya sangat mencerahkan bagi iktikad kita, rohani kita. Gitu. Jadi kita wa ma ta'malun kita sudah yakin itu. Istilah kehidupan ya go must gone, ya silakan jalan terus. Kehendak Allah tidak akan bisa dihalang-halangi. Ya. Itu. Nah, kemudian ayat argumentasi yang lain ya. Syekh Nafis ini mengutip juga dalam syarah Dalailul Khairat ya, syarah Dalailul Khairat ini santri NU mesti paham karena ya rata-rata sudah ngamalin Dalailul Khairat ya. Nah, ini dikutip penjelasan Syekh Muhammad Sulaiman Al-Zazuli ya, rahimahullah dalam syarah Dalailul Khairat. Tidak terbit dari seseorang itu daripada segala hamba, baik itu perkataan, perbuatan, dan gerak, dan diam, semua sesungguhnya terdahului pada ilmunya. Artinya semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam qadha dan qadarnya. Nah, ini kan sama. Ini santri NU ya pasti ngerti Dalailul Khairat ya. Kita dulu ngamalin ini dengan puasa ya, dengan riyadhah. Nah, ini ada ajaran mutiaranya dari Syekh Zazuli, yaitu saya ulang lagi ya, bahwa tidak muncul dari seseorang ya, dia sebagai hamba Allah berupa perkataan, perbuatan, diam, gerak diamnya itu semuanya sudah ada pada ilmunya Allah yang ada pada qadha dan qadar, atau dalam istilah lain dalam Lauhil Mahfuz. Jadi qadha itu ketentuan Allah pada zaman azali sebelum kita lahir di alam qadim. Sedangkan qadar itu keputusan yang terjadi yang sesuai persis dengan apa yang diputuskan di qadha. Jadi qadha dan qadar ini ya satu kesatuan yang saling terkait. Apa yang diputuskan di sini, kejadiannya di sini. Apa yang diputuskan Allah di sini, ditentukan Allah di sini namanya qadha, kejadian di sini qadar. Di qadha tahun 2020, 2021 nanti ada corona. Ini kalau para wali ya yang sudah diberikan anugerah tahu ini ya beliau tahu gitu. Cuma kejadiannya ini baru qadar. Ini ya Syekh Nafis mengutip Sohibul Dalail Khairat ya. Terus juga berpegang pada
ayat Al-Qur'an. Wa ma romaita id romaita walakin Allaha roma. Wa ma romaita, kamu tidak melempar, walakin Allaha roma, akan tetapi Allah yang melempar. Ya, wa ma romaita, dan kamu tidak melempar, id wa ma romaita. Gitu. Wa ma romaita id romaita walakin Allaha. Dan kamu tidak melempar, ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini ya sebagai asbabun nuzulnya itu menarik. Jadi ketika para sahabat Nabi waktu perang ya itu kan ketika mendapatkan kemenangan, ini kan muncul ujub takabur. Wah, ini menang karena strategiku. Oh, ini hebat karena keperkasaanku. Gitu. Jadi muncul penyakit itu. Kemudian turun ayat ini. Ini ayat hakikat. Menyadarkan kepada para sahabat supaya bisa meruntuhkan keakuannya. Tidak merasa ini karena strategi saya, ini karena saya komandannya, ini supaya bisa menetralisir keakuan-keakuan yang muncul. Maka sesungguhnya ya wa ma romaita, kamu tidak malah melempar ketika melempar, akan tetapi hakikatnya walakin Allah roma. Ya supaya para sahabat bisa mengembalikan bahwa kemenangan peperangan-peperangan ini ya Allah yang memenangkan, gitu, supaya keakuan para sahabat-sahabat tadi itu bisa runtuh. Gitu. Ya begitu juga pada zaman sekarang. Ya jangan sampai kita muncul keakuan-keakuan. Ini karena kehebatan saya, ini karena ilmunya saya, ini karena saya. Sayanya digede-gedein, Allahnya hilang. Ya. Nah, yang benar ya semua hakikatnya milik Allah. Kita tidak punya daya dan kekuatan. Nah, pentingnya ngaji hakikat itu salah satu cara untuk meruntuhkan keakuan tadi. Ini bahaya kalau orang belum ngaji seperti ini, itu pasti keakuannya tinggi. Kalau keakuannya tinggi pasti sombongnya tinggi, ujubnya tinggi. Ini bahayanya di situ. Tapi kalau paham, oh iya sesungguhnya saya ini tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Enggak ada yang dibanggakan sedikit pun dari dalam diri kita. Kemudian selanjutnya ya Syekh Nafis berpegang pada sabda Nabi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, ini dasarnya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang kita banggakan. Kita sholat merasa itu kuasa kita, salah. Kita sholat itu anugerah Allah. Allah memberikan kemudahan kita. Bagi Allah bolak-balik hati seseorang gampang. Gitu. Tapi ketika kita diberikan anugerah sholat, oh bisa mengembalikan hakikatnya. Sehingga tidak muncul ujub takabur. Banyak orang sholat tapi sombong. Karena apa? Tidak paham masalah ini. Merasa dirinya rajin, merasa dirinya hebat. Kemudian melihat yang lain, itu nggak pernah jamaah. Ya. Dilihat dengan ihanah, ya. Dilihat dengan cara merendahkan. Nah, ini efek. Karena pemahaman ilmu hakikatnya masih lemah. Kemudian selanjutnya ada juga hadis Nabi yang berbunyi la tatakharruku dzarratun ila binillah. Tidak akan bergerak sebiji sawi ya di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah. Jadi seberat biji sawi ini tidak akan bergerak kecuali dengan izin Allah. Itu sampai dahsyat seperti itu. Lah, kalau sampai perumpamaan sebiji sawi itu masih belum bisa memberikan paham, ya artinya perbuatanmu yang segembleger dirimu ini, kok kamu nggak bisa mengembalikan kepada Allah, itu kebangetan.
Padahal hadis ini itu menyadarkan kita sebiji sawi itu nggak bisa bergerak kecuali dengan Allah. Gitu. Artinya punya kesadaran bahwa tidak ada yang menggerakkan di alam semesta ini kecuali Allah. Ya. Saya kira itu cukup bagus. Jadi Syekh Nafis memberikan definisi soal tauhid af'al, kemudian prakteknya, kemudian pengembangannya, ada tawalud, ada tadi mulai dari ada majazi, ada hakiki, kemudian berkembang lagi ada mubasyarah, ada tawalud. Ya, setelah itu diperkokoh dengan ayat Quran dan hadis. Sudah jelas begini kok nggak yakin, ya kebangetan. Itu berarti memang nggak, istilahnya rezekinya nggak ada. Udah jelas begini kok masih ingkar. Ya itu berarti ya memang rezekinya tidak ada. Tapi bagi orang yang diberikan pemahaman, kemudahan, nah ini suatu anugerah rezeki bahwa kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu hakikat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'al muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.